pabrik gula Jatibarang itu didirikan pada tahun 1842, tentunya pada masa-masa kolonial penjajahan Belanda. Perusahaan milik swasta dari Belanda dulu bernama NV Midstop Exploitil der Suiker Onderneming. Semua aset-aset milik Belanda yang ada pada saat itu, khususnya di tanah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dialihkuasakan kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, khusus untuk pabrik gula Jatibarang, penyerahannya itu dilaksanakan tanggal 29 Desember 1957. Pada saat itu Pak administratornya masih dari Belanda, yaitu Mr. Van de Goes, yang sekaligus menyerahkan kepada militer Indonesia pada saat itu. Dan penyerahan itu dilakukan di depan pabrik gula Jatibarang, diserahkan kepada saat itu Kepala Sidertebang, yaitu Bapak Sutikwo, menjabat sebagai administrator sementara saat itu, dengan sekretaris yang saat ini beliau masih hidup, masih sehat, sebagai saksi itu Bapak Siswoyo, yang diawasi oleh seorang perwira dari TNI, yaitu Letu Angkatan Darat Sumpomo. Beliau mengawasi serah terima dari milik Belanda ke bangsa Indonesia ini. Tahun Biroso 54, jabatannya sebagai Sinjer Tebang, Sinjar penebangan tebu. Kita kan pabriknya normal, Belanda, Sinjar pegawai pabriknya loro, pegawai 1, pegawai 2, staf employee 1, kepala pegawai pegawai biasa, karyawan 2 namanya. Pegawai 1, pegawai 2. Pegawai 1 yang ngatur bagaimana caranya bercerita itu pegawai 1. Pegang peranan. Pegawai 2 itu karyawan. Employee itu kepala bagian. Dipimpin oleh administrator, namanya ADM. Diwakili oleh CA. CA itu chef amplan. Chef itu kepala amplan tanaman, kepala tanaman. CA namanya. Bahasa Belandanya CA. Tidak ada bedanya ya. Tanam tebu nyewa sama petani, bukan tanah sendiri. Kalau Kecamatan Barat, tanah sendiri, tanah persil namanya. Kalau ini tanah nyewa sama petani, abdi padi, buka untuk tanaman tebu.
Ademe Van der Goes. Van der Goes ambil alih pabrik sama sama Belanda karena pemerintah Republik. Dulu kan Belanda ya pabrik. Terus kemerdekaan ambil alih. Belanda menyerahkan, ya setengah dipaksa lah menyerahkan pabrik kepada negara. Jadi pabrik gula negara. Jadi dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia, tentu saja ini menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengambil alih semua usaha-usaha dari pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia, khususnya baik di perkebunan maupun di pertanian yang lain. Nah, itu diambil langsung oleh pemerintahan Indonesia secara de facto ya, seluruhnya baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Dulu orang sini namanya besar karena orang Jawa kan kalau melihat pemimpin Belanda kan tuan besar, ya, tuan besar. Ya. Kayak umpama zaman di film Si Pitung kan sama Belanda tuan besar. Maksudnya pemimpin yang paling tinggi dalam pabrik kan besar, rumahnya juga besar. Memang dari zaman dulu sebagai tempat tinggal pimpinan, mungkin boleh dibilang sekarang ownernya pabrik gula ya. Jadi mereka dan keluarganya tinggal di sini. Tetapi ada cerita juga memang di sini juga ada beberapa yang tinggal di sini, yaitu pimpinan pabrik gula yang disebut administratur dan pimpinan keamanan, mungkin yang mengamankan area ini. Itu ditempati Belanda administrator satu, administrator tok, tidak orang lain. Sekarang ada orang lain. Yang jelas sampai saat ini hanya ditempati oleh Pak Administrator. Tradisi mentikan ini ada banyak versi, ada yang menamakan bancakan, ada yang menamakan metik tebu, ada yang menamakan pesta rakyat dan sebagainya. Nah, di sini di Jatibarang terkenal adalah metikan. Sebenarnya budaya metikan itu asal kata dari kan mau tanaman mau dipetik ya. Jadi akhirnya namanya metik. Lah di bahasa Indonesia kan selamatan gitu itu orang sini daerah sini Jatibarang bilangnya metik kan, karena mau dipetik sih tanaman tebu itu mau dipetik. Ada acara selamatannya juga macam-macam, ada tumpeng, nanti ada yang dulu pakai kepala kerbau, ada yang tapi kan dari dulu memang orang-orang Indonesia senangnya kan acara-acara seperti itu. Adanya acara metikan ini beberapa hari kedepannya akan dilaksanakan giling. Nah, untuk budaya-budayanya, kalau zaman dulu mungkin ada reog, ada budaya-budaya tradisional, orang pada berjualan di lapangan. Nah, khusus untuk orang-orang Belandanya mungkin
mereka mengadakan pesta-pesta sendiri, entah itu pesta dansa dan ataupun pesta yang lain. Nah, proses itu berjalan sendiri-sendiri, tidak berbarengan. Jadi setelah kemudian memberikan istilahnya hiburan bagi masyarakat, nantinya pada suatu ketika proses kita mulai giling, masyarakat sudah siap untuk melakukan proses giling tersebut. Nah, kalau manten tebu karena mau dipotong sebelum dipetik, kan itu dijadikan ada acara pengantinnya dulu. Pengantin tebu itu maksudnya biar karena selamatan ya, ada selamatan harus ada pengantinnya. Nanti tebunya namanya yang laki-laki dikasih nama siapa, perempuan siapa, diarak-arak, diarak seperti layaknya pengantin lah. Cuma sekarang kan kalau pengantin yang pakai orang kan nggak diarak lagi karena ada yang pakai mobil, ada. Kalau pengantin ini kan masih memakai budaya, jadi diarak pakai rebana, pakai apalah, pokoknya yang penting diarak jalan untuk masyarakat biar melihat bahwa ada pengantin, karena ada mau selamatan kan ada pengantin. Nah, itu biasanya diambil dari kebun mana namanya siapa, kebun apa namanya siapa, itu malamnya ada malam midodareni namanya, seperti pengantin lah, diinepkan di sini, diinepkan di sini, paginya dibawa diiring-iring sampai ke meja tebu. Jadi ritualnya memang khusus untuk temanten tebu itu tetap satu kegiatan. Jadi proses dari mulai petik di kebun, diambil kemudian dimasuk di dalam transport, dipasangkan dengan sepasang tebu temanten putra dan tebu temanten putri yang kemudian nanti diarak layaknya pengantin Jawa, kemudian diarak masuk ke dalam pabrik, nanti di dalam pabrik diserahkan ke kepala bagian masing-masing. Mungkin teknisnya agak berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu agak ritualnya mungkin agak lebih kental. Nah, kalau sekarang kan sudah berubah. Orang mengatakan Mbah Mudin yang ada di bawah masakan itu memang semenjak ada pabrik itu sudah ada itu makam. Paranormal pun datang setelah berkomunikasi. Waktu itu pas saya ngantar, usianya di situ sudah 200 tahun. Nah ini pabrik kan 1842, berarti kan lebih tuaan makam. Dan sampai saat ini masih kita melakukan ritual, khususnya setiap pada saat kita mau akan mengadakan giling yang dilaksanakan pada selamatan giling itu, kita tetap memberikan ritual, doa-doa, yasinan di tempat tersebut. Kalau untuk perawatan alat, biasanya setelah selesai giling, semua mesin-mesin dibongkar. Itu fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa hasil proses giling tebu, sama pengecekan apa alat ini harus diperbaiki, harus diganti, apa cuma masih bisa digunakan lagi untuk proses giling tahun berikutnya.
Jadi nggak semua mesin itu harus diganti. Jadi paling selesai giling, mesin dibongkar semua, dibersihkan, terus yang perlu diganti, yang tidak perlu tetap nanti dipasang lagi. Setelah pengecekan alat-alat selesai semua, itu nanti langsung dipasang ke mesin-mesin yang tadi dibongkar. Dan itu kurang lebih dari selesai giling sampai ketemu jangka waktunya ketemu mau giling lagi. Sampai saat ini pemerintah belum memberikan jalan keluar yang terbaik buat kesulitan kita yang ada di BUMN perkebunan. Jadi mungkin pandangan saya pemerintah masih hanya sekedar memberikan memfasilitasi bantuan dana itu hanya sebatas fasilitasi saja. Jadi memberikan kesempatan untuk pinjam di perbankan. Toh kita juga yang akan mengembalikan kan seperti itu. Beda dengan zaman dulu kan memang benar-benar disubsidi oleh pemerintah karena ini perusahaan negara. Ya memang bagus kalau memang perusahaan negara harus lebih profit, lebih memberikan keuntungan, memberikan keuntungan laba untuk negara. Harapan saya sebagai karyawan tentunya pabrik gula ini tentunya masih harus bisa lestari, setidaknya sampai anak cucu saya. Kalaupun tidak sampai anak cucu saya, minimal pelestarian aset negara ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Tetapi pada prinsipnya bahwa pabrik gula ini sangat membantu masyarakat di lingkungan, juga memberikan kontribusi kuota gula nasional. Jadi harapannya pemerintah sangat-sangat bisa membantu. Bahkan mungkin kalau bisa merevitalisasi pabrik gula yang ada di Jawa. Tidak harus membangun pabrik gula yang baru, tetapi benar-benar memaksimalkan tingkat efisiensi yang ada di pabrik gula yang ada sampai saat ini. Harapan saya buat BUMN, pemerintah itu memperhatikan apa yang dibutuhkan dari perusahaan yang ada dalam BUMN, kekurangan modal ataupun kekurangan apa yang ada harus diperhatikan buat swasembada gula. Seandainya pabrik gula di sini di Indonesia dihilangkan, kita dapat gula dari impor. Setelah pertama murah, nanti setelah impor terus sini nggak bisa bikin gula, harganya ditinggikan, masyarakat semakin kesulitan ekonomi, semakin nggak karuan, nggak punya penghasilan sendiri, semakin diinjak-injak sama bangsa lain.
Oke.